Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Warahmatullahi salam, wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, begitu semua. Baik, di sini kami dari Kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu groundwater system dan juga river system. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Gian Garika Herman dengan NIM 112230009. Perkenalkan, nama saya Laura Amalia Putri Batika dengan NIM 11112300054. Kenalkan, nama saya Raihan Syandana Rajendranata dengan NIM 112230247. Saya Lutfiana Zulfa Fauzia, NIM 114230005. Saya Muhammad Noval Al-Hafiz dengan NIM 115230004. Di sini kami akan membahas dua agenda. Yang pertama mengenai groundwater system dan yang kedua mengenai river system. Langsung saja yang pertama tentang groundwater system. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai groundwater system. Groundwater system atau sistem air tanah itu adalah sebagian kecil dari siklus hidrologi, di mana sistem aquifer atau sistem air tanah itu adalah sistem yang terdiri dari air yang disimpan di dalam pori-pori batuan bawah permukaan bumi. Nah, terbentuknya air tanah atau groundwater system ini melalui siklus hidrologi di mana air hujan meresap ke dalam tanah melalui media lapisan berupa media pori dan media retakan di daerah imbuhan atau recharge area yang nantinya tersimpan dalam suatu lapisan batuan yang sering disebut dengan aquifer dalam satu cekungan air tanah atau CAT yang berada di bawah permukaan tanah menuju ke suatu daerah lepasan atau discharge area. Di sini ada beberapa komponen utama yang nantinya akan sering terdengar ketika sedang membahas mengenai groundwater system. Yang pertama ada aquifer. Aquifer adalah formasi batuan atau material berpori yang menyimpan air. Ada dua jenis utama aquifer. Yang pertama ada aquifer terbuka, yaitu adalah aquifer yang memiliki pori-pori yang terhubung dengan permukaan tanah, dan juga aquifer tertutup, yang merupakan aquifer yang terisolasi oleh lapisan impermeabel di atasnya. Selanjutnya ada air tanah. Air tanah adalah air yang terperangkap di dalam aquifer. Ini bisa berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah atau dari air sumber air permukaan yang meresap ke dalam aquifer. Air tanah terbentuk berkaitan dengan siklus hidrologi. Selanjutnya ada water table dan zona saturasi. Batas bawah tanah antara permukaan tanah dan daerah di mana air tanah menjenuhkan ruang antara sedimen dan retakan pada batuan dalam tanah disebut water table. Sedangkan zona saturasi adalah bagian dari aquifer di mana semua pori-pori diisi dengan air. Di atas zona ini terdapat zona aerasi di mana beberapa pori-pori bisa berisi udara. Selanjutnya adalah kualitas. Kualitas air tanah dilihat dari tiga parameter sifat utama, yaitu sifat fisik, sifat kimia, dan juga sifat biologis. Ketiga aspek tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sifat berupa warna, bau, rasa, dan temperatur. Yang pertama, sifat fisik warna. Sifat fisik warna sangat dipengaruhi oleh yang pertama, zat-zat larut tersuspensi, dua, zat larut memberikan kolor, tiga, zat tersuspensi memberikan appearance color, empat, secara kuantitatif dinyatakan dalam indeks warna tanpa satuan, lima, indeks warna air minum kurang dari 15, dan yang terakhir, secara kualitatif air minum tidak berwarna. Selanjutnya sifat fisik kekeruhan. Sifat fisik kekeruhan sangat dipengaruhi oleh yang pertama, zat pada tersuspensi. Kedua, untuk mengukur kekeruhan digunakan turbidimeter. Dan tiga, satuan kekeruhan yaitu NTU atau Nanometric Turbidity Unit. Dan yang terakhir, batas toleransi air minum itu 5 NTU. Selanjutnya sifat fisik bau. Sifat fisik bau sangat dipengaruhi oleh zat-zat kimia organik yang terkandung. Yang kedua, adanya pencemaran baik melalui proses alamiah maupun manusia. Tiga, dinyatakan secara kualitatif. Yang terakhir, air minum seharusnya tidak berbau. Selanjutnya sifat fisik rasa. Sifat fisik rasa ini dipengaruhi oleh zat-zat kimia terlarut seperti zat besi, mangan, sulfat, asam sulfida, natrium klorida, dan bikarbonat. Dan kedua, dinyatakan secara kualitatif. Ketiga, seharusnya tidak berasa. Yang keempat, oleh temperatur atmosfer. Yang kelima, oleh temperatur tanah atau batuan. Yang keenam, oleh proses geokimia. Yang ketujuh, kondisi geologis. Dan yang terakhir, oleh peluruhan zat radioaktif.
Nah, kemudian membahas agenda kedua kita yaitu river system atau sistem sungai. Jadi, apa itu sistem sungai? Sistem sungai yaitu satu sistem kecil yang berada di dalam sistem hidrologi seperti pada gambar tersebut. Nah, di gambar ini ada tipikal sistem sungai. Jadi dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona collecting system, transporting system, dan dispersing system. Sistem pengumpulan atau collecting system terdiri dari suatu jaringan percabangan sungai pada bagian hulu atau headwater region yang berperan mengumpulkan dan menyalurkan air dan sedimen menuju sungai utama. Pola yang umum adalah pola pengaliran dendritik yang menyerupai pohon atau dendritic drainage pattern yang memiliki percabangan sungai yang meluas hingga bagian hulu hingga mencapai pembagi sistem sungai. Yang zona kedua yaitu sistem pengangkutan atau transporting system, yaitu tubuh utama sungai yang berfungsi sebagai saluran berlalunya air dan sedimen yang berpindah dari sistem sebelumnya ke arah lautan. Sistem pengangkutan menerima pasokan air dan sedimen. Pengendapan terjadi pada kelokan atau channel meanders, bagian sisi dalam, dan ketika luapan sungai terjadi pada sisi sungai selama berlangsungnya banjir. Proses erosi, pengendapan, dan pengangkutan juga terjadi di sistem ini. Sistem penyebaran dispersing atau dispersing system oleh saudari Lutfiana Zulfa F. Sistem penyebaran atau dispersing system terdiri dari suatu jaringan penyebaran pendistribusian pada muara sungai atau masuk laut, danau, cekungan. Proses utama yang terjadi yaitu pengendapan muatan sedimen kasar dan penyebaran material berbutir halus air sungai masuk ke dalam basin. Variabel dalam sistem sungai ada 4, yaitu yang pertama debit air, kedua kecepatan, ketiga gradien, dan keempat muatan sedimen. Debit air sendiri memiliki arti jumlah air yang melalui suatu titik tertentu dengan interval waktu tertentu. Biasanya debit air diukur dalam satuan meter kubik per detik, berguna untuk mengetahui perubahan pasokan air ke tubuh sungai, utama dengan melakukan pengamatan sehingga diketahui datangnya air ke tubuh sungai apakah dari aliran permukaan atau dari rembesan air tanah yang masuk ke dalam kanal sungai. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan sendiri memiliki arti aliran tergantung dari bentuk, kekasaran kanal sungai, dan pola sungai. Kecepatan terbesar terletak pada bagian tengah kanal dan bagian atas dari bagian terdalam kanal yang jauh dari seretan friksional pada bagian dinding dan dasar kanal. Pada sungai berkelok, zona kecepatan maksimum berada pada bagian luar kelokan dan zona kecepatan minimum berada pada bagian dalam kelokan. Pola ini sebagai penyebab terjadinya erosi secara lateral pada kanal sungai dan migrasi pola sungai. Selanjutnya mengenai river system oleh saudara Noval. Aliran pada kanal berkelok mengikuti pola skrup. Air pada sisi luar kelokan tergolong lebih cepat dibanding yang berada pada bagian dalam kelokan. Perbedaan kecepatan ini bersama seretan friksi normal pada dinding kanal menghasilkan pola skrup tersebut. Akibatnya, erosi terjadi pada bagian luar kelokan dan pengendapan terjadi pada bagian dalam kelokan. Hal ini menghasilkan kanal yang tidak simetris. Selanjutnya ada tingkat kelerengan sungai atau stream gradient. Tingkat kelerengan sungai yang lebih curam biasa dijumpai di daerah hulu, sedangkan tingkat kelerengan sungai yang landai biasa dijumpai pada daerah hilir. Penampang longitudinal dari sungai dapat memperlihatkan kenampakan yang mulus, cekung, cembung, yang kemudian menjadi sangat datar pada bagian air sungai. Kemudian ada muatan sedimen atau sedimen load, yaitu kapasitas aliran sungai untuk mengangkut sedimen meningkat 3 hingga 4 kali dari kekuatan kecepatan aliran semula. Sedimen terangkut dalam 3 cara, yaitu yang pertama, ada partikel halus terbawa dalam suspensi, yang kedua, partikel kasar terbawa melalui traksi atau traction seperti rolling, sliding, dan saltation, yang ketiga, ada material terlalu terbawa dalam larutan atau dissolved load.
Selanjutnya ada base level atau level terendah sungai. Yang pertama adalah batasan terendah sungai mampu mengerosi hingga dasar kanalnya. Yang kedua ada permukaan air laut atau sea level, karena sesungguhnya energi sungai akan tereduksi hingga nol ketika memasuki laut. Selanjutnya ada proses erosi sungai. Yang pertama adalah pemindahan regolit atau lapisan fragmen batuan dan batuan yang tidak terkonsolidasi di permukaan bumi. Memindahkan dan membawa tanah dan runtuhan batuan atau rock debris yang dihasilkan selama pelapukan. Yang kedua ada penggerusan atau down cutting. Kanal sungai melalui abrasi bagian dasar kanal oleh pasir dan gravel ketika mengerus dalam air yang mengalir. Mineral abrasi seperti garnet, corundum atau quartz. Yang ketiga ada erosi ke arah hulu atau headward erosion. Selanjutnya ada proses pengendapan sungai, yaitu terjadi ketika kecepatan arus menurun hingga di bawah kecepatan minimum yang diperlukan untuk membawa partikel dengan ukuran tertentu. Pengendapan muatan sedimen pada pengangkutan bagian lebih bawah memberikan bentuk lahan atau landform, seperti dataran banjir atau floodplain, lembah aluvial atau alluvial valleys, delta dan kipas aluvial atau alluvial fans, dan lain-lain. Berikut adalah gambar tahapan erosi batuan. Oke, ini sumber-sumber referensi kami untuk memenuhi materi-materi kelompok kami, yaitu tentang groundwater system dan juga river system. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, ada sedikit pantun ya, yaitu Mas Raihan makan biji selasih. Sekian, terima kasih. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.